السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص عباده العلماء بخشيته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الذي لا يورث دينارا ولا درهما وإنما ورثه العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. Yang kita hormati, saya bisa menyapa dengan bapak, saya bisa menyapa dengan adik atau anak. Guru kita Dr. Kiai Haji Harun Ar-Rasyid. Kenapa saya bisa menyapa dengan bapak? Karena atasan saya dari organisasi NU, karena dia di wilayah, saya di kota. Jadi saya wajar menyebut bapak. Tapi saya bisa menyebut adik atau anak. Kenapa? Karena saya jauh lebih tua umur saya. Bahkan beliau pernah melayani saya ketika saya menunaikan ibadah haji tahun 91. Beliau melayani saya secara khusus, mengantarkan saya berziarah di Mekah atau di Mekah di Madinah. Dan yang saya paling ingat, Ustaz, saya tidak tahu apa masalahnya waktu itu, waktu mau pulang ada dua supir kalau tidak salah bertengkar. Tidak tahu, mungkin kami yang diperebutkan. Pak Ustaz kita ini dia mendamaikan. Dan disitulah saya melihat yang biasa saya dengar katanya kalau orang Arab berkelahi ucapkan sallu ala Nabi dan usap-usap janggutnya. Itu baru berita dulu, tapi Ustaz buktikan di hadapan saya. Itu sudah mau baku pukul itu dua orang, datang beliau sallu ala Nabi, diusap jenggotnya, selesai masalah. Saya bilang kalau di Makassar tidak ada begitu, baku hantam dulu. Itu jadi saya dilayani itu waktu itu tahun 91 kalau tidak salah ingat. Yang saya hormati Ananda, kalau ini biarlah saya bilang Ananda karena anak saya, pimpinan pesantren. Yang kedua, kepala bidang urusan haji dan umrah, itu juga anak saya. Kemudian yang saya hormati Dewan Guru, semua guru pesantren An-Nahdhah. Dan di sini sebenarnya banyak sekali pejabat hadir, tapi orangnya kurang. Mana pejabatnya, jabatannya banyak. Karena seperti Pak Harun tadi, selain daripada ketua Tanfiziyah, dia juga pimpinan Kopertais, pimpinan Kopertais, koordinator perguruan tinggi agama Islam meliputi Makassar, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Jadi dua jabatan yang kemudian hadir juga kita dekan Fakultas Dakwah. Dia bukan hanya itu jabatannya, banyak jabatannya, antara lain dia pimpinan atau ketua Majelis Ikhwan Tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu jabatannya. Jadi banyak jabatan yang hadir di sini meski orangnya sedikit. Yang berdiri di sini banyak sekali jabatannya. Sebagai Roi Syuriah Kota Makassar, sebagai Ketua MUI Makassar,
sebagai Syekhul Ma'had dan sebagai pimpinan tarekat Indonesia. Masih banyak yang lain, tidak usah disebut semua. Jadi itulah saya katakan banyak jabatan pejabat yang hadir meskipun sedikit orangnya. Kemudian yang saya hormati para wali murid yang hadir menyaksikan anaknya dinyatakan sebagai alumni dan tamat di pesantren. Kemudian saya hormati para al-mutakharrijin wal mutakharrijat, para alumni, saya ucapkan dengan selamat atas selesainya dari tingkatan ini. Sebelum saya lanjut, saya menyatakan apresiasi kepada panitia. Kenapa? Karena saya itu tadi tiba sebelum jam 8. Dan ini tepat panitianya sesuai dengan undangan acara dilaksanakan. Dan itu yang saya inginkan terus begitu. Kenapa? Karena ada pernah pengalaman penamatan pesantren kita ini, saya tidak tahu tahun berapa itu. Acaranya nanti selesai 2:30. Jadi hampir di jamak zuhur dengan asar. Kenapa? Bukan acaranya panjang. Acara yang tidak diisi terlalu panjang. Undangannya jam 8 mulai jam 10 atau lewat. Pasti. Jadi ini kali ini saya ucapkan apresiasi. Mudah-mudahan berlanjut. Jadi acara yang kita lakukan itu kalau bisa dilaksanakan sesuai dengan undangan. Sudah undangan. Masalah hadirnya pembawa acara itu tidak masalah, itu bisa diatur. Hadir atau belum hadir, laksanakan. Dan itu saya sudah terapkan juga di MUI. Dan alhamdulillah sudah berjalan di MUI. Itu harus kita sesuai dengan jam. Di IMIM dulu saya begitu. Kalau ada undangan, apa bisa kamu jam sekian sesuai undangan, bisa, kalau bisa ya. Kalau tidak, harus rubah undangannya. Jadi itu. Hadirin yang berbahagia, kemudian ada saya mengusulkan. Biasanya kalau usulan itu dari atas, biasanya menjadi instruksi. Pertama, saya belum pernah mendengar ada Mars An-Nahdhah. Atau sudah ada belum dinyanyikan? Ada. Tapi harus dinyanyikan. Kalau belum ada disayembarakan. Yang kedua, pada ikrar santri saya usulkan ditambah lagi satu item. Apa tarekatnya? Harusnya dinyatakan di situ bahwa semua alumni An-Nahdhah harus bertarekat sesuai dengan tarekat pimpinannya. Dia harus ada masuk di situ ikrar. Apalagi saya kira ini santri-santri, mungkin kecuali santri tahun lalu yang tamat belum dibai'ah. Bai'ah itu adalah janji setia. Janji setia kepada tarekat kita, janji setia kepada pesantren kita ini. Jadi tidak ada yang lain. Kenapa? Karena pimpinan kita tarekatnya itu. Jangan ada yang lain. Tapi bukan berarti tarekat lain tidak baik. Apalagi pimpinan kita ini kan juga termasuk pimpinan Jatman, Jam'iyah Ahlul Tariqah Al-Mu'tabar An-Nadhiyah. Di situ terkumpul semua. Artinya sekalipun dia pimpinan untuk tarekat semuanya, tapi harus dia mengutamakan, bukan berarti menganggap lebih bagus, karena tarekat sama, Al-Mu'tabar itu sama semuanya. Hanya saya inginkan supaya semua alumni An-Nahdhah dan warga An-Nahdhah jangan kita keluar daripada tarekat, kita punya pimpinan. Jadi itu. Kemudian seterusnya ayat yang tadi saya bacakan. Nah, sebenarnya ini tidak perlu lagi sebenarnya saya beri tausiah. Kenapa? Karena sudah cukup apa disampaikan oleh pimpinan dan apa disampaikan oleh guru tadi, itu saya kira cukup. Hanya saya sedikit saja menambahkan. Ayat yang kita bacakan dan juga dibacakan tadi oleh anak kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yaitu di situ dijanjikan oleh Allah
ada 2 kelompok yang akan diangkat oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ayat itu ada 3 kelompok di situ. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang berilmu, yang ketiga orang beriman dan berilmu. Ada orang beriman tidak punya ilmu. Ini biasa terkadang bahaya ini. Kalau imannya tinggi, ilmunya tidak ada, malol apa namanya joket romputah. Karena dia imannya terlalu menonjol tapi ilmunya tidak ada. Nah, di sini dalam ayat yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Kalau mengangkat berarti menaikkan dari bawah ke atas. Tapi tidak disebut berapa derajat. Karena tidak disebut berapa derajat, maka orang beriman hanya diberi diangkat 1 derajat saja. Karena tidak disebut. Nah, kemudian walladzina utul ilma darajat, ini wawu ataf. Jadi bukan sifatnya alladzina amanu tadi. Karena seandainya Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu alladzina itu sifatnya, tapi tidak, ini lain. Jadi yang kedua akan diangkat oleh Allah orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu. Jadi semua orang yang diberi ilmu, apakah beriman atau beriman, itu Allah akan mengangkatnya. Dan ilmu itu ilmu apa saja, semua ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu agama saja. Selama ilmu itu bermanfaat baginya, bermanfaat bagi masyarakatnya, itu juga Allah akan mengangkat. Dan bagaimana? Di situ derajat. Derajat bentuk jamak. Beberapa derajat. Di orang berilmu akan diberikan banyak beberapa derajat. Melebihi orang hanya kalau beriman saja. Jadi derajat. Nah, tapi bagaimana model derajatnya itu tentu Allah yang paling tahu, tapi kita bisa sekarang melihat bukti derajat. Derajat itu kan ada 6 S. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu derajat itu. Jadi kalau ini tadi baru tamat aliyah, baru anak tangga ketiga selesai. Baru lantai 3 kalau naik naik lift. Tapi tetap diangkat derajat. Derajat. Jadi anak-anakku yang sudah tadi dinyatakan alumni yang memang punya kemampuan untuk lanjut, silakan lanjut. Silakan lanjut supaya masuk S1, S2, S3. Karena tidak ada lagi S4. Nah, tidak ada lagi S4. Jadi strata ilmu yang paling tinggi ialah S3. Kalau ada yang mau mencari SS yang lain bahaya, bisa-bisa teler. Kayak S-teler saja. Jadi sama aja S3 saja, tidak ada yang lain. Tingkat strata akademis tidak ada. Sampai S3 saja, itu yang tertinggi. Kecuali sebentar kalau mungkin ada lagi perubahan, ada S4, itu masalah di belakang. Jadi hadirin yang berbahagia, anak-anakku utamanya, jangan berhenti sampai di situ. Yang mampu, tapi kalaupun tidak mampu, maka harus terjun di masyarakat. Maka pelihara kita punya pesantren akhlak. Karena sebentar anak-anakku yang akan masuk perguruan tinggi akan bertemu dengan berbagai macam di situ. Berbagai macam model-model, berbagai macam aliran-aliran, berbagai macam kepercayaan. Oleh karena itu kita tidak mau dengar ada anak pesantren imam yang keluar dari jalur. Apa jalur? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari situ. Dimanapun berada, di fakultas manapun, dan harus Anda yang mewarnai di mana Anda berada. Jangan mau diwarnai. Kecuali kalau pimpinan kita yang sama, boleh kita mendapatkan warna daripadanya. Apa maksud saya? Dari NU, dari ulama-ulama kita. Boleh kita mendapatkan warna di situ. Tapi kalau selain daripada itu, harus kita yang mewarnai. Oleh karena itu, ini jadi saya sangat pentingkan ini masalah tarekat. Karena kita
berdasarkan SK dari pimpinan dunia. Hanya saya mau minta, saya sangat kalau bisa saya tidak disebut mursyid. Mursyid itu sangat berat syaratnya. Tapi memang dalam ijazah yang diberikan oleh pimpinan dunia itu saya tidak disebut mursyid, sebagai syekh saja. Jadi kalau mau menyebut syekh boleh, karena itu ijazah. Tapi saya lebih senang kalau disebut khadim. Khadimut tariqah, pelayan tariqah. Jadi itulah, nah sampai sekarang seperti dinyatakan Syekh Fuad waktu dibacakan SK di Masjid Paropo, bahwa tidak ada yang berhak membai'ah i'ta'ut tariqah wa talqin wa al-azkar kecuali saya untuk Indonesia. Artinya begini, karena ada dua bai'ah, dua bai'ah, di bai'ah untuk sebagai pengamal, bai'ah untuk sebagai syekh. Ya, nah jadi artinya yang di Indonesia sekarang untuk tarekat itu baru saya diberi bebenan, belum ada yang lain. Nanti mungkin sebentar pertimbangan kemudian mungkin saya akan melihat perkembangan dari pengurus-pengurus yang ada. Mungkin harus ada khalifah. Ada khalifah, karena ini kita punya anggota sudah ribuan. Bahkan ini Sulbar sudah meminta, bahkan sudah ada calon Sulkan untuk menjadi pengurus Majelis Ikhwan. Itu bahkan di Kalimantan Timur sudah ada juga, hanya gara-gara pandemi ini. Jadi mari kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera terselesaikan, segera dihilangkan, segera Allah menarik kembali, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sebelum terjadi pandemi. Saya kira mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ucapkan selamat kepada alumni. Kemudian secara khusus mari kita doakan Kiai Haji Zawawi yang sementara dalam keadaan sakit. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari kita berdoa agar semua aktivitas kita, utamanya yang kita lakukan pada pagi hari ini, senantiasa mendapatkan makmur dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna al-qawmil kafirin. Allahumma asrif 'anna as-su'a ma syi'ta fa syi'ta innaka lama syaa qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa ittiba'ahu wa al-batila batila wa ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma fil aqmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.